Siapa sih yang nggak tahu soto ayam khas Lamongan? Soto ayam khas Lamongan adalah soto ayam yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saat ini, soto ayam khas Lamongan sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Nah, sekarang kita lagi ada di soto ayam khas Lamongan Haji Niamah yang beralamatkan di Jejo Pujasera, Jalan Mastrip, Sumbersari, Kabupaten Jember. Baik Kak, sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Kakak siapa ya? Iya, saya dengan Usama Arya Roya. Ini kan buka usaha soto ayam khas Lamongan. Kalau boleh tahu siapa sih pencetus ide buka usaha soto ayam khas Lamongan ini? Terus kenapa memilih usaha soto ayam khas Lamongan ini daripada usaha-usaha lain untuk dijadikan bisnis? Saya sendiri buka soto ayam Lamongan ini dimulai dari ibu saya begitu. Karena keluarga kami yaitu keluarga asli Lamongan dan keluarga juga jualan di Lamongan. Jadi ada dari ibu sendiri pengen buka usaha, akhirnya membuka usaha soto ayam Lamongan ini di Jember dengan rasa khas dari soto ayam Lamongan yang ada di Lamongan sana. Jadi bisa dibilang usaha ini usaha keluarga juga ya Kak? Ya betul, jadi ini sebenarnya usaha keluarga yang dirintis dari 2018. Kemudian saya lanjutkan dari tahun kemarin 2023, kemudian buka cabang di sini di Jalan Mastrip ini. Gimana sih respon kakak terhadap tren makanan yang terus berubah? Apakah kakak tertarik untuk menambah variasi soto yang baru atau malah mempertahankan variasi yang lama? Karena perkembangan zaman ini terus meningkat begitu ya, saya sangat terbuka dengan perkembangan zaman, dengan inovasi-inovasi produk-produk makanan begitu. Namun dengan adanya inovasi tersebut tetap dengan mempertahankan dari kualitas atau kekhasan dari soto itu tersendiri begitu. Jika memang nantinya ada peluang untuk mengembangkan dari produk soto ini, ya pastinya akan mengembangkan produk yang tetap linear, tetap sama dengan tidak mengurangi dari kekhasan soto yang saya miliki ini begitu. Nah mungkin untuk perkembangan yang mengikuti zamannya ya bisa dari membuat produk soto instan begitu. Kebetulan saya kan orang teknologi pertanian ya, teknologi pangan, jadi relevan lah untuk mengembangkan dari makanan itu menjadi soto instan gitu, atau mungkin membuat bumbu soto yang instan atau produk instan. Ya walaupun di pasaran sudah banyak, namun kan kekhasan dari soto saya sendiri mungkin nanti bisa menjadi daya tarik lebih, kurang lebih begitu. Apalagi Gen Z ini suka banget sama yang instan-instan ya kak. Jadi kakak mungkin kepikiran bikin yang instan-instan gitu ya? Betul. Mungkin ada keunggulan atau keunikan tersendiri nih kak dari soto ayam Lamongan usaha milik kakak. Ya, jadi kalau berbicara tentang keunikan atau keunggulan dalam setiap usaha itu pasti diharuskan, karena harus ada pembeda dari kompetitor-kompetitor lainnya begitu. Nah, yang saya unggulkan dari usaha saya ini yaitu soto ayam Lamongan ini, yaitu dari bumbu sotonya gitu. Bumbu soto yang khas dari Lamongan, kemudian dengan cita rasa yang memang kita bawa dari Lamongan dibawa ke Jember seperti itu, sehingga rasa yang khas ini tidak sama dengan soto-soto yang ada di Jember kebanyakan lainnya begitu. Nah selain dari bumbu soto juga ada bandang ayam yang kita gunakan yaitu menggunakan ayam kampung. Ayam kampung ini yang mana yang harus kita cari gitu, bahwasanya tidak asal beli, tidak asal milih begitu. Kita ada supplier khususnya, sehingga ayam kampung yang kita dapatkan ini benar-benar murni ayam kampung. Dan yang terakhir keunggulan lainnya yaitu pada koyanya sendiri. Nah soto ayam Lamongan ini identik dengan koya, yang mana yaitu kerupuk udang dengan bawang putih goreng begitu. Nah di soto ayam Lamongan saya ini menggunakan koya yang khas seperti itu, dan menggunakan sotonya free refill begitu di sini. Setiap masakan itu kan tentunya berbeda-beda gitu ya Kak, dan pembeliannya juga beda-beda. Ada yang mungkin di hari ini pesanannya mungkin jauh lebih banyak daripada hari yang kemarin. Apakah tingkat pembelian atau tingkat jumlah pesanan itu bisa mempengaruhi dari cara memasak? Kemudian dari harga bahan baku sendiri, kalau misalkan lebih mahal atau lebih murah, apakah bisa mempengaruhi dari jumlah porsi yang disediakan juga? Untuk jumlah pembelian dari bahan baku sendiri ya,
dimana ya ketika kita belanja lebih banyak pasti mendapatkan harga yang lebih murah begitu. Nah, tetapi dengan harga yang lebih murah itu sangat menguntungkan bagi penjual begitu, karena otomatis kos yang dikeluarkan untuk belanja, kos untuk dikeluarkan untuk memasak itu pasti lebih sedikit begitu. Nah, dengan jumlah besar seperti itu, untuk cara memasak dan rasa dan lain-lainnya kita tetap menggunakan sesuai dengan takaran yang sudah kita tentukan begitu. Jadi kalau di soto ayam Lamongan sendiri, karena yang masak tidak hanya saya begitu, ada 2 orang lainnya. Nah, saya buat sebuah buku resep, bahwasanya itu bukan hanya sebuah resep saja, tapi juga sebagai SOP begitu. Jadi tidak serta-merta ketika pesanan banyak ya sudah kita masak semuanya banyak begitu, tidak. Gimana sih kakak memastikan bahan-bahannya itu semua aman dan segar, dan apakah pernah ada kejadian kakak ini merasa ragu dari bahan-bahan tersebut? Untuk memastikan bahan-bahan itu aman dan segar, yang perlu dilakukan yaitu ketika kita membeli bahan-bahan tersebut begitu. Bagaimana kita membeli bahan-bahan tersebut, belinya di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan apalagi contohnya misalnya ketika kita beli ayam ketika sudah dipotong berarti kan harus segera diolah begitu. Nah, hal seperti itu yang memastikan untuk bahan itu aman dan selalu segar begitu. Begitu juga dengan bumbu, bahwasanya ketika kita membeli bumbu ya bahan-bahan untuk bumbu itu harus kita pastikan dengan benar begitu. Dan di lain sisi untuk memastikan bahan-bahan itu aman dan segar juga, kita harus memiliki supplier khusus begitu. Bahwasanya apakah pernah terjadi begitu? Ya, pernah terjadi. Bahwasanya ketika misalnya ada ayam yang sudah kita jual dalam 1 hari ini tidak habis. Nah, tidak mungkin saya bisa jual lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita pastikan, bahwasannya yang kita jual ini selalu aman, segar, dan fresh begitu. Jika memang tidak, misalkan ayam sudah sehari kita jual tapi tidak laku, ya berarti ya sudah tidak bisa dijual lagi. Nah, biasanya dikemanakan? Kita konsumsi sendiri atau kita buang begitu. Bagaimana cara kakak mempromosikan produk soto kakak ini? Apakah ada cara promosi yang khusus dari kakaknya atau bagaimana? Untuk strategi promosi sendiri dari kami sendiri memang belum ada tim khususnya begitu, tapi dari saya sendiri sudah mengusahakan dengan mengkombinasi dari 2 strategi, yaitu strategi pemasaran online dan offline. Nah, untuk yang offline sendiri kita usahakan bagaimana kita memasarkan dengan warga-warga sekitar begitu. Sempat juga membuat brosur yang isinya ada soto ayam Lamongan dan sebagainya, itu kita lempar, kita kasih ke rumah-rumah, door to door begitu. Jadi bahwasannya agar orang ini tahu. Untuk secara offline juga kita juga selalu ikut event-event festival kuliner begitu, ataupun juga ada di acara wedding seperti itu. Kita usahakan jika memang ada kontrak yang pas, kita sudah masuk, dan alhamdulillah kita sudah beberapa kali ikut itu, ya lumayan lah insek untuk promosi kita berkembang. Untuk yang online sendiri ya mungkin sudah tahu juga lah, pasti menggunakan Instagram, TikTok. Nah, membuat konten-konten yang sebenarnya mungkin ada kemungkinan mungkin didukung juga kalau untuk online ini bisa dari influencer. Di warung ini ada berbagai pilihan menu soto yang pasti bikin ngiler. Mulai dari soto ayam biasa yang klasik dan kaya rasa. Ada soto ayam dengan topping sayap untuk kamu nih yang suka kelezatan ekstra. Ada soto ayam topping ceker yang gurih dan lembut. Kalau mau yang lebih ringan, ada juga nih soto ayam tanpa nasi.